Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Sara dengan NPM 20222015011942 di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta, Jakarta Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan skenario konseling yang berjudul Menangani Stres Akademik dan Keseimbangan Hidup. Baik, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Linda. Baik. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya kebetulan ada masalah. Saya kurang bisa begitu membagi waktu antara kuliah S2 saya, rumah tangga saya, dengan profesi saya sebagai guru. Jadi sedangkan di kuliah S2 saya itu menuntut saya tugas-tugas yang demikian banyak dengan waktu yang singkat. Sedangkan rumah tangga saya juga kan saya butuh perhatian suami saya, anak-anak saya. Terus di sekolah saya juga harus konsentrasi. Kebetulan saya ngajar kelas 9 yang akan ujian tahun ini. Jadi antara ketiga aktivitas yang barusan itu saya benar-benar susah membagi waktunya. Stres saya menghadapinya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apa sebelumnya jadi dikat dulu. Jadi baik baik Bu. Jadi kuliah sama kerja dan mengurus rumah tangga itu gampang-gampang susah ya. Jadi Ibu sendiri bagaimana rasanya? Luar biasa. Jadi saya dituntut satu sisi, saya dituntut kuliah harus selesai. Satu sisi saya harus optimal mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak. Satu sisi saya harus benar-benar konsentrasi mengajar anak-anak murid di sekolah karena mereka akan ujian di kelas 9. Itu benar-benar permasalahan yang luar biasa bagi saya saat ini. Baik, sebelumnya apa Ibu sudah mencoba membagi waktu atau membuat jadwal terlebih dahulu? Saya sudah membuat schedule kapan saya harus mengerjakan pekerjaan kuliah, kapan saya harus mengurus rumah tangga, kapan saya harus mengajar. Tapi di satu saat ada yang memang ketiganya aktivitas saya itu membutuhkan perhatian, disitulah saya kadang-kadang timbul depresi dalam diri saya. Saya pusing dengan tugas-tugas kuliah yang demikian banyak, dengan urusan rumah tangga, suami, anak yang butuh perhatian juga, demikian juga dengan anak murid kelas 9 yang akan ujian, tuntutan administrasi di sekolah. Rasanya kepala ini berat, beban terasa sangat berat. Begitu Mbak yang saya rasakan saat ini. Oke, baik. Mungkin dari cerita yang saya sudah dengar dari Ibu sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus mengutamakan hal apa yang lebih penting. Contohnya, misalkan ada deadline S2 yang Ibu sedang jalankan, lalu ada tugas lain seperti tugas mengajar anak di sekolah itu bisa kan kayak dititipkan dulu pembelajaran pada hari ini, mungkin seperti itu. Lalu Ibu bisa menjalankan deadline di S2 ini. Bagaimana? Kalau untuk kebutuhan primer, saya menjalankannya. Kalau pada saat pada satu sisi saya memang harus konsentrasi juga ke kuliah saya juga harus konsentrasi juga ke anak murid saya gitu Mbak, ke keluarga juga. Tapi karena ketiga aktivitas itu benar-benar menuntut saya konsentrasi, saya kadang-kadang stres
Padahal kadang saya sudah memilah-milah, oh ini dulu yang dikerjakan, oh ini dulu yang dikerjakan, oh ini dulu. Pada saat mereka membutuhkan, ketiga aktivitas itu membutuhkan, kalau memang harus dikerjakan, didahulukan ketiga-tiganya, disitulah saya kadang-kadang timbul rasa stres, rasa depresi, kadang-kadang timbul rasa bingung juga, mana nih yang harus saya kerjakan, yang ini dulu tapi mengabaikan yang ini, yang itu dulu tapi mengabaikan yang ini. Ya seperti udah saya sudah membuat schedule yang sedemikian rupa, tapi pas giliran bentrok ketiganya, disitulah saya kadang-kadang timbul rada pusing gitu, rada depresi di dalam diri saya. Baik Bu, jadi mungkin kita bakalan bikin jadwal baru ya agar lebih terstruktur antara kuliah, kerja di SMP dan juga di rumah ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi agar mempunyai selisih waktu buat istirahat juga. Jadi bagaimana? Iya sih ya, takutnya sih nggak cukup waktunya buat semuanya, Mbak. Gimana ya? Tenang aja Bu, nanti kita atur supaya masih ada waktu buat hal-hal yang ibu suka juga. Jadi mau coba? Baiklah Mbak, saya akan coba. Baik, bagaimana perasaan ibu setelah membicarakan semua ini? Terasa agak ringan beban saya, karena saya udah curhat ke Mbak unek-unek yang saya rasakan selama ini. Kita bakal bantu satu sama lain ya Ibu. Kalau ada yang ingin atau perlu dibahas lagi, bilang aja, nanti Ibu bisa kami bantu. Makasih Mbak Ya. atas sarannya. Semoga bisa dijalankan ya rencananya. Amin. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Iya Mbak, makasih. Bagaimana perkembangan setelah kita membicarakan rencana yang sebelumnya kita bicarakan ya Bu? Agak sulit juga Bu, Mbak, agak sulit juga, masih banyak tugas dan rasanya capek terus. Saya mengerti Bu, tapi mari kita lihat apa yang mungkin bisa kita tingkatkan dan apa yang mungkin jadi penghambat Ibu untuk mencapai rencana tersebut. Mungkin saya terlalu banyak menerima tawaran proyek kali ya, dari teman dan sulit menolaknya gitu. Saya paham ya Bu, tapi kita coba teknik untuk belajar mengelola waktu dan juga belajar untuk mengatakan tidak ketika perlu, bagaimana ketika tidak perlu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Insya Allah mungkin saya bisa cobanya Mbak. Mari kita renungkan sejenak ya, apa ada yang membuat sulit untuk mengatakan tidak pada tawaran proyek tersebut? Mungkin karena saya takut dianggap tidak membantu atau egois gitu dari anggapan teman-teman. Itu perasaan yang wajar ya, tapi penting juga memahami batasan kita, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan di antara itu semua. Bagaimana kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda? Mengatakan tidak yang sebenarnya itu bisa membantu fokus kamu pada tugas-tugas yang lebih penting dan meningkatkan kualitas. Ayo yang seri bagong. Inggris dipindah kencan. Ulang tidur. Bagaimana kalau kita mencoba melihat dari bagaimana kalau kita melihat sudut pandang yang berbeda, mengatakan tidak yang sebenarnya itu bisa menentukan kamu fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan meningkatkan kualitas kerjaanmu. Bagaimana pendapat Ibu? Mungkin benar juga sih Mbak. Jadi Ibu, kita bisa mencoba untuk lebih efektif dalam menerima tawaran proyek, dan itu bukan berarti kita tidak mau membantu,
Ini semua menjaga keseimbangan dan menerima yang baik untuk ibu sendiri. Bagaimana rencana itu terdengar bagi kamu, bagi ibu? Sepertinya bisa dicoba, Mbak. Saya jadi lebih paham sekarang. Bagus Bu. Kita akan terus mendukung dan menemukan cara terbaik untuk menghadapi stres akademik dan menjalani hidup yang sesuai. Ada hal yang lain yang ingin kamu diskusikan? Bu, terima kasih bantuannya. Sebelum kita selesai, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah membicarakan semua ini? Lebih lega, Mbak. Setidaknya sekarang saya sudah punya arah yang jelas. Oke, bagus ya Ibu. Saya ingin mencatat bahwa Ibu telah menunjukkan kemajuan untuk mencoba perbaruan dan bekerja menuju keseimbangan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah kita mencapai tujuan yang diinginkan? Belum sepenuhnya, tapi saya rasa langkah awal ini membantu. Benar Bu, perubahan memerlukan waktu ya, dan penting adalah konsisten. Bagaimana kita bisa terus bekerja bersama untuk memastikan rencana Ibu ini berjalan sesuai harapan. Ya, mungkin dengan menyusun evaluasi mingguan atau bulanan, ya Mbak. Ya, itu ide bagus ya Bu. Kita bisa mencatat perkembangan Ibu dan sesuai rencana. Kita perlukan jangan ragu untuk memberitahu saya jika ada kendala atau perubahan yang akan dibahas. Sebelum kita selesai, adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau mau disampaikan? Tidak, Mbak. Terima kasih. Oke, Sudah sama-sama ya membantu. Bu. Jadi kita merasa memerlukan berbicara lagi. Nanti kita atur pertemuan selanjutnya. Ingat ya, kita bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan Ibu. Semangat ya Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, permisi. Ya, waalaikumsalam. Baik, sekian dari Baik, sekian dari praktek saya.